uji person ini adalah uji parametrik ya. Jadi uji terhadap dua variabel yang diukur melalui data numerik ya. Data numerik itu data yang dengan angka-angka yang tidak dikategorikan baik, buruk, dan sebagainya. Atau data yang bersifat interval ya. Interval itu misalkan berat badan antara 50 sampai 60 km. Nah, itu data-data interval. Kemudian uji Spearman itu uji dua variabel yang tidak bisa dikatakan bahwa variabel independen atau variabel dependen ya. Jadi dua-duanya variabel ini bisa saling mempengaruhi. Kan nanti tidak bisa dikatakan bahwa si variabel independen mempengaruhi variabel dependen itu enggak. Jadi dua-duanya berdiri bebas atau dua variabel ini saling mandiri ya. Seandainya nanti memang ditemukan hubungan, ya sudah begitu saja. Jadi tidak bisa dikatakan variabel A mempengaruhi variabel B. Nah, itu uji Spearman begitu ya. Dan datanya itu sifatnya data bisa data kategorik. Ya. Bisa data kategorik, makanya uji statistiknya itu disebut uji non parametrik. Dan karena tadi saling independen, maka tidak bisa juga ini dikatakan hubungan linear. Hubungan linear itu maksudnya bahwa kalau independennya tinggi, maka dependennya tinggi, itu enggak. Jadi ini bersifat non-linear. Ya, non-linear. Nah, itu uji Spearman. Uji Spearman itu sering disalahgunakan ya. Tapi dalam statistik yang sering digunakan adalah uji person ya, uji produk moment ya, person product moment. Nah, ini uji yang sering kita gunakan. Dengan uji Spearman ini karena ujinya itu parametrik dan mengharuskan datanya bersifat distribusi normal. Ya, distribusi normal. Nah, sehingga ini juga uji korelasi ini juga bersifat hasilnya ya. Kalau memang berhubungan itu akan bersifat linear. Linear itu tadi ya. Kalau yang satu naik, maka satunya juga naik. Nah, itu saja prolog saya. Adik-adik silakan untuk presentasi. Dipandu oleh moderator, silakan ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk kelompok bisa di-share screen dulu PPT-nya. Terima kasih. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Agus selaku dosen pengajar dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya Fazil selaku moderator yang akan memberikan presentasi hari ini dengan judul uji korelasi yang akan dijelaskan kelompok 5. Selanjutnya bisa di slide anggota kelompoknya. Ya, anggota kelompok 5 ini ada Ai Indriani Lapika Pratiwi, Amelia Putri, Pada Damayanti, Najwa Afifah, Rizky Indah Putri, Salsabila Sania Barkis, dan Sania Hasanah.
Selanjutnya untuk kelompok dipersilakan. Ya, izin menjelaskan. Di sini yang pertama ada uji korelasi. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris correlation. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan hubungan atau saling hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi ini diberi pengertian sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Selain itu, korelasi juga dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Uji korelasi ini dikembangkan oleh Charles Spearman 1863 sampai 1945, yaitu sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel dengan data yang berskala ordinal. Bisa di next. Ya, selanjutnya di sini ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama ada uji korelasi Pearson, yang kedua ada uji korelasi Spearman. Untuk uji korelasi Spearman dan Pearson ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk yang ketiga ini ada uji korelasi Kendall-Stau, yaitu yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Korelasi Kendall-Stau ini mirip dengan korelasi Spearman, yaitu dikategorikan sebagai statistik non-parametrik. Selanjutnya yang keempat ini ada uji korelasi parsial. Korelasi parsial ini merupakan korelasi antara dua variabel ketika berpengaruh dari satu atau lebih variabel yang berhubungan, yang berperan sebagai variabel ketiga dikendalikan atau diparsialkan. Lalu yang kelima ini ada uji korelasi Point-Biczeral. Korelasi ini itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara data interval atau rasio dengan data dikotomi atau data murni. Ya baik, izin melanjutkan. Yang keenam ini ada uji korelasi biserial, yaitu korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara data interval atau rasio dan data dikotomis buatan. Yang ketujuh ada uji korelasi P atau koefisien P. Korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara data nominal dikotomis dan data dikotomis. Yang ke-8 ada uji korelasi koefisien kontingensi, yaitu korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara data nominal politomi dan data nominal politomi. Yang ke-9 ini ada uji korelasi ganda, yaitu korelasi ganda adalah korelasi antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Angka yang menunjukkan kekuatan dan besarnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel tarik disebut koefisien korelasi berganda, yaitu dinyatakan dalam bentuk R. Baik, selanjutnya ada uji korelasi Pearson. Yang pertama, korelasi Pearson ditemukan pertama kali oleh Karl Pearson. Nama lain korelasi Pearson adalah korelasi produk momen. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel.
Dua variabel ini dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Ya, selanjutnya di sini ada kegunaannya. Kegunaan uji ini itu untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, serta untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Bisa di next. Ya, selanjutnya di sini ada syarat uji korelasi persen. Yang pertama itu data distribusi. Data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama. Nah, di next. Yang kelima, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Yang keenam, nilai R terbesar adalah +1 dan R terkecil adalah -1. Yang ketujuh, R atau korelasi ini tidak mempunyai satuan dan dimensi. Tanda sama dengan atau minus hanya menunjukkan arah hubungan. Nah, interpretasi nilai R adalah sebagai berikut. Jika 0, interpretasinya itu tidak berkorelasi. Lalu 0 sampai 0,1. Lalu 0,01 sampai 0,2 itu korelasi sangat rendah. 0,21 sampai 0,4 itu rendah. 0,41 sampai 0,60 itu agak rendah. 0,61 sampai 0,80 itu cukup. 0,81 sampai 0,99 itu tinggi, lalu 1 itu sangat tinggi. Dari next. Nah, di sini ada rumus koefisien korelasi persen antara variabel X dan Y, yaitu koefisien korelasi atau Rx, yaitu sama dengan nilai N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi akar nilai N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kurang sigma X. Lalu dikuadratin dikali akar nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin. Nah, di mana Rxy adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif dan berada pada rentang -1 dan 1. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menghitung korelasi persen. Langkah-langkah menghitung korelasi persen ini pertama tulisan HO dan HA-nya dalam bentuk kalimat, lalu untuk H0, yang kedua H0 dan HA-nya ini dalam bentuk statistik. Lalu yang ketiga ini membuat tabel penolong seperti pada gambar, ada nomor resepnya X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Boleh di next slide. Lalu yang keempat ini menghitung R atau korelasi, yaitu rumusnya dengan Rx sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dan dikali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, untuk Rxy ini merupakan koefisien korelasi. Lalu untuk sigma X ini merupakan jumlah skor tiap siswa pada item soal. Lalu untuk sigma Y ini merupakan jumlah skor totalnya. Lalu untuk N-nya ini merupakan banyaknya dari responden. Boleh di next slide. Ya, mohon maaf untuk yang tadi yang keempat ini, di mana kalau Rxy-nya ini merupakan bersifat positif atau negatif dengan berada pada rentang -1 dan 1. Boleh di next slide. Untuk yang kelima ini menentukan taraf signifikannya atau A-nya. Lalu yang keenamnya ini mencari R tabel dengan DF sama dengan N-2. Lalu yang ketujuh ini menentukan kriteria pengujian. Kriteria ini jika min R tabel lebih kecil dari R hitung
lebih kecil daripada plus R tabel, maka H0-nya diterima. Lalu untuk yang ke-8 ini membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Lalu yang ke-9 ini membuat kesimpulan. Untuk R ini merupakan dari koefisien merupakan korelasi ya teman-teman. Boleh di next. Ini contoh dari tabel korelasi person, boleh dilihat ya teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada contoh korelasi person. Diketahui data nilai penjualan dan nilai biaya promosi pada sebuah toko itu sebagai berikut. Jika alfa 0,05, maka ujilah dua pihak tersebut dengan penggunaan person. Apakah ada hubungan yang signifikan antara nilai penjualan Y dan biaya promosi X? Nilai penjualannya itu, yang pertama itu ada 64, biaya promosi X-nya 20. Nilai penjualan Y-nya itu ada 61, biaya promosi X-nya 16. Selanjutnya itu nilai penjualan Y itu ada 84, biaya promosinya ada 34. Nilai penjualan Y-nya ada 70, biaya promosinya ada 23. Nilai penjualan Y-nya itu ada 88, biaya promosinya itu 27. Nilai penjualannya itu ada 92, biaya promosi X-nya 32. Nilai penjualannya itu ada 72, biaya promosi X-nya ada 18. Selanjutnya itu ada nilai penjualan Y-nya itu ada 77 dan biaya promosinya X-nya ada 22. Yang pertama itu tuliskan HO dan HA dalam bentuk kalimat. HO-nya ini tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya, promosi, dan nilai penjualan. Atau disebut sebagai X, nilai penjualan itu Y, nilai biaya promosinya itu X. Terus HA-nya itu terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel biaya, promosi, dengan nilai penjualan. Selanjutnya itu tulis HO dan HA dalam bentuk statistik. Kalau HO itu R sama dengan 0, HA itu R sama dengan 0. Selanjutnya maksudnya HA itu R tidak sama dengan 0. Dah, selanjutnya. Ada contoh korelasi personnya itu. N itu sama dengan jumlah sampel. Sigma XY dikurang sigma X sama X sigma Y dibagi akar jumlah sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Selanjutnya itu 8 itu dari sigma XY dimasukkan 15.032 dikurang sigma kuadrat 2 itu 192. Habis itu sigma Y-nya itu ada 608. Dibagi akar 8 itu sampel N, jumlah sampel, terus habis itu dikuadratkan dimasukkan X kuadrat 2-nya itu 4902 dikurang sigma X kuadratin itu ada 192 akar 2. Selanjutnya itu akar jumlah sampel itu 8 dimasukkan sigma Y kuadrat 2-nya itu 47094 dikurang sigma Y akar 2 itu ada 608 akar 2. Taraf signifikasinya itu ada 0,05. R itu dihitung jadi 0,86. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada contoh korelasi person. Yang 5 itu R table DF sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 6.
adalah jadi 0,7067. Terus habis itu yang keenam itu tentukan kriteria pengujian. Jika min R tabel kurang dari sama dengan R dihitung kurang dari sama dengan plus R tabel, maka HO diterima. Yang ketujuh itu bandingan R hitung dengan R table. R hitung itu ada 0,86 lebih dari R table jadi 0,7067. Jadi HO-nya ditolak. Yang kedelapan itu kesimpulan. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dan nilai penjualan. Selanjutnya. Selanjutnya itu di sini ada uji korelasi Spearman, bisa dilanjut. Di sini saja uji korelasi Spearman ini ditemukan oleh Spearman. Korelasi ini juga disebut dengan Spearman rank, yang korelasi ini juga bisa bertingkat, berjenjang. Korelasi ini juga berurutan atau korelasi yang disebut juga berpangkat. Besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat disebut dengan koefisien korelasi berpangkat atau koefisien korelasi Spearman yang dinyatakan dengan lambing R. Makna dan kelayanan nilai R itu seperti halnya dengan diuraikan dalam korelasi Pearson. Lanjut. Lalu di sini ada syarat-syarat korelasi Spearman. Yang pertama itu ketika nilai sig 2 tilat berada kurang dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan dikatakan signifik. Lalu pada nilai sig 2 tilat yang berada lebih dari rentang tersebut, maka hubungan dikatakan tidak berarti. Korelasi ini juga dapat dilihat di hasil bagaimana angka koefisien korelasi, dan biasanya nilai yang dihasilkan berada pada rentang minus 1 sampai dengan 1 ketika nilai koefisien korelasi memiliki nilai negatif, maka hubungannya tidak searah. Sedangkan nilai bernilai positif maka dihubungkan searah. Lanjut. Selanjutnya ada asumsi uji korelasi Spearman. Yang pertama ada data tidak berdistribusi normal dan data diukur dalam skala ordinal. Ya, baik. Izin melanjutkan. Di sini ada rumus uji korelasi dari Spearman untuk jumlah sampel
kurang dari sama dengan 30. Di sini rumusnya RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Di mana RS ini adalah koefisien korelasi Spearman, lalu sigma D kuadrat ini adalah total kuadrat selisih antar ranking, lalu N di sini adalah jumlah sampel penelitian. Ya, selanjutnya di sini ada langkah uji Spearman. Yang pertama itu kita membuat hipotesis, lalu yang kedua membuat ranking terlebih dahulu, lalu kita hitung nilai D-nya, atau ranking X dikurang ranking Y, lalu dikuadratkan. Yang ketiga itu menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Lalu kita bandingkan RS hitung dan RS tabel yang sudah ditentukan tadi, kemudian buat kesimpulan. Jadi di sini ada tabel korelasi Spearman, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Boleh di next slide. Nah, di sini ada contoh korelasi Spearman. Jadi diketahui data motivasi mahasiswa itu adalah X dengan prestasi mahasiswa itu adalah Y. Pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut. Jadi ini ada mahasiswa. Nah, nama mahasiswanya ini ada dari A sampai J. Terus ini ada X-nya itu adalah nilai prestasi mahasiswa. Jadi ini ada nilainya. Dan Y-nya ini adalah jadi nilai X-nya ini adalah motivasi mahasiswa, terus yang Y-nya ini adalah prestasi mahasiswa. Nah, jika alfanya sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman. Terus, apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa atau X dengan prestasi mahasiswa atau Y? Bisa di next slide. Terus ada penyelesaiannya. Yang pertama itu ada membuat hipotesis. Jadi H0 ini sama dengan R sama dengan 0. Tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Di sini ada H1 sama dengan R, tidak sama dengan 0. Ini ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Yang kedua ini ada menghitung ranking atau D kuadrat. Next slide. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi ini mahasiswanya itu yang tadi yang A sampai J ini. Terus ini nilai motivasi mahasiswa atau X-nya. Di sini ada angka-angkanya itu dari soal yang tadi. Jadi korelasi Spearman ini harus dirankingkan dulu dari tertinggi ke terendah. Nah, terus ini kan tadi udah ada ya dari soal. Terus abis itu kita rankingin kayak nilai terbesar nih ada di mahasiswa H. Nilainya tuh 95. Nah, itu ranking 1 dan yang keduanya itu ranking 2-nya itu ada di mahasiswa J, yaitu ada nilainya tuh 92. Nah, kita urutin kayak gitu sampai nilai motivasinya tuh terkecil, itu sama dengan di ranking 10 karena mahasiswanya ada di 10. Oke, selanjutnya ini kan yang kedua ini kan ada nilai prestasi mahasiswa, ya kan? Nah, nilai prestasi mahasiswa ini juga di rankingin juga nih. Nah, rankingin dari nilai yang terbesar. Nah, nilai terbesar ini untuk prestasi mahasiswa itu ada di mahasiswa D. Jadi ranking yang pertama itu
adalah mahasiswa D. Nah, jadi rankingnya itu pertama. Nah, kalau misalkan nih terus yang kedua untuk yang kedua kita cari nilai tertinggi yang kedua. Nah, 80. Nah, 80 ini kan 2. Jadi kita asumsikan ini ranking 2 sama ranking ketiga. Nah, terus ranking 2 ketiga kita cari rata-ratanya. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 dan 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Nah, seperti itu. Nah, terus begitu seterusnya sampai ranking yang terakhir yaitu 10 yang berada di mahasiswa C. Oke, setelah kita rankingkan, kita cari ranking yaitu dengan D, yaitu kita kurang variabel X dikurang dengan variabel Y. Contoh mahasiswa yang A itu rankingnya kan 7 dan dikurang 8 ya. Ranking motivasi mahasiswa yang ranking yang motivasi mahasiswa itu adalah ranking 7 dan ranking nilai motivasi mahasiswa untuk mahasiswa A itu ranking 8. Itu dikurangin 7 kurang 8 sama dengan kurang 1. Nah, akhirnya D-nya itu dikuadratkan kurang min 1 dikuadratkan itu sama dengan 1. Nah, sebegitu seterusnya sampai mahasiswa J 36. Dan akhirnya itu tidak lupa dijumlahkan D kuadratnya itu menjadi 158. Selanjutnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Nah, RS hitungnya yang tadi sudah dijelaskan itu ada rumusnya 1 dikurang 6 sigma dikali sigma D kuadrat tadi dibagi N buka kurung N kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Lalu kita masukkan RS hitungnya 1 dikurang 6 kali 158 yang tadi hasil yang tadi rankingan terus dibagi kan sampelnya ini N itu kan adalah sampel. Nah, sampelnya tadi kan ada 10 ya. A sampai J A sampai J. Nah, terus 10 dikuadratkan dikurang 1. Nah, hasilnya 1 dikurang 948 per 990. Terus jadi 948 per 990 ini dipecahkan desimal jadi 1 per 0,96. Nah, 1 kurang 0,96 ini sama dengan 0,04. Dan untuk RS tabelnya ini rumusnya itu sampel dikurang 2. Nah, terus ini ada pembandingan dengan alfa. Nah, alfa ini tadi kan sudah diketahui dalam soal itu 0,05 ya. Jadi ini 10 kurang 2 dengan alfa 0,05. 10 kurang 2 adalah 8. Dan lalu kita lihat nih tabel di si spermannya. Kita tadi dapat DF itu kan 8 dan kita cocokkan alfanya itu kan 0,05. Dan kita dapat ini 0,648. Selanjutnya. Langkah selanjutnya itu yang keempat kita membandingkan RS hitung dan RS tabel, kemudian membuat kesimpulan. Nah, jika nilai RS hitung lebih besar dengan nilai R tabel, maka H0-nya ditolak, tapi ada hubungan signifikan. Lalu, jika misalkan nilai RS hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabel, maka H0-nya diterima dan tidak ada hubungan signifikan. Kok yang sudah kita hitung, tadi kan RS hitungnya kan sama dengan 0,04 dan RS tabelnya itu kita dapat tadi 0,648. Kebetulan ya jadi RS itu lebih kecil daripada RS tabel 0,04 lebih kecil daripada 0,648. Berarti kita dapat kesimpulan H0-nya diterima tapi tidak ada signifikan. Nah, kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya komentar kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok yang sudah memaparkan materi.
Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa gunakan fitur raise hand. Baik, kepada Nisrina dipersilakan. Baik, izin bertanya ya kepada kelompok. Mengapa dalam penelitian perlu menggunakan alat analisis korelasi dalam penelitiannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Nisrina. Untuk Jihan dipersilakan. Ya, izin bertanya kepada kelompok, kapan harus menggunakan uji korelasi dan Spearman ini dan uji korelasi Pearson ini? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk anggota kelompok bisa langsung dijawab aja. Ya, untuk AI dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Jihan tadi. Pertanyaannya itu kapan harus menggunakan uji korelasi Spearman dan uji korelasi Pearson ini? Jawabannya, untuk uji korelasi Spearman ini digunakan saat variabelnya sama-sama normal atau dianggap normal. Lalu untuk uji korelasi Pearson itu digunakan saat salah satu variabelnya itu tidak normal atau dianggap tidak normal. Ya, sepertinya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab, Jihan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, untuk Sania dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisrina. Itu pertanyaannya, mengapa dalam peneliti perlu menggunakan analisis korelasi dalam penelitiannya? Nah, jawabannya adalah metode penelitian analisis korelasi ini dipilih karena akan mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain. Tapi tadi pungkiri juga dalam uji ini juga terdapat kekurangan, seperti peneliti kadangkala membuat kesalahan saat melakukan penelitian korelasional ini. Misalnya, penelitian berasumsi bahwa korelasi merupakan hubungan kausal atau sebab akibat. Dan peneliti bertumbuh pada pendekatan sekali tembak atau shotgun approach. Nah, jawabannya sudah cukup. Cukup, Sania. Baik, terima kasih kelompok yang sudah mau menjawab. Semua pertanyaannya sudah terjawab, maka saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Agus, jika ada yang mau ditambahkan, saya serahkan kepada Pak Agus. Kepada Pak Agus dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Dek. Ya, bagus. Cuman ada beberapa hal yang menjadi catatan ya, menjadi catatan. Bentar ya, menjadi catatan. Pertama, jadi kalau kita mau menghitung seberapa kuat hubungan, itu memang langkah yang pertama kita harus menentukan hipotesis ya.
Hipotesis. Hipotesis itu bukan HO tapi tadi ya yang terakhir H0. Nah, H0 itu akan selalu memperkirakan yang sifatnya negatif. Misalkan tadi ya bahwa H0 sama dengan 0 ditulis dalam statement tadi sudah disampaikan, yaitu selalu dikatakan bahwa tidak ada hubungan. Jadi H0 itu statementnya bahwa seperti tadi bahwa H0 tidak ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, H1-nya ada hubungan. Nah, kalau secara statistiknya juga bisa ditulis tadi H0 sama dengan tidak sama dengan R, ya. Misalkan kan gitu ya. Nah, jadi langkah pertama itu. Kemudian yang kedua, kriteria hubungan tidak perlu sampai detail seperti itu, tapi cukup 3 saja. Misalkan 0 itu tidak ada hubungan, terus 0 sampai 0, sekian, itu ya, itu hubungannya lemah. Kemudian ada hubungan, terus yang terakhir sangat kuat. Ya. Jadi bukan rendah tinggi atau sangat tinggi, tidak, tapi namanya hubungan itu kan pasti tidak ada hubungan, hubungannya lemah, ada hubungan, dan hubungannya sangat kuat. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya koreksi saja bahwa Spearman itu datanya itu sifatnya kan data ranking ya, data ranking. Makanya ujinya itu uji non parametrik, ya. Tidak parameter tapi non parametrik. Nah, karena ujinya itu uji non parametrik, maka tidak perlu kita menggunakan uji normalitas data, ya, normalitas data untuk menguji bahwa apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Tidak perlu, karena dia itu sifat datanya ranking dan ranking dan tidak sifat hubungannya itu tidak saling mempengaruhi, ya, sehingga tidak bisa dikatakan data sifat hubungan itu linear. Artinya kalau datanya X-nya tinggi maka Y-nya tinggi, itu tidak. Makanya tidak dipersyaratkan pada uji Spearman itu datanya berdistribusi normal. Tidak dipersyaratkan, ya. Nah, kita juga sebenarnya sebelum kita melakukan uji person, kita bisa juga mengeksplor data. Nah, mengeksplor data itu dengan cara data itu kita buat di dalam sebuah diagram scatter plot, ya. Saya dikasih kesempatan untuk coba. Saya ingin mengeksplor data seperti ini. Bentar ya. Nah, ini contohnya ya. Adik-adik udah bisa lihat? Halo? Bisa, Bapak. Ya. Iya, sudah terlihat, Bapak. Nah, ini kalau adik-adik punya data X dan Y, ya, itu kita bisa dibuat dieksplor datanya, kemudian masukkan dalam scatter plot. Nah, scatter plot itu menunya ada di dalam SPSS atau di dalam Excel biasa juga bisa. Nah, modelnya gini. Nah, kalau hasilnya
scatter plot ini seperti A misalkan ya. Seperti A ini yang pertama itu positif ya, korelasi antara X dan, jadi cukup dikatakan bahwa ada hubungan itu aja ya. Karena sebaran titiknya itu tidak berpusat pada satu garis ya. Tapi dia ada kecenderungan. Nah, ini ya. Ada kecenderungan sebaran titik-titik itu membentuk sebuah garis, meskipun garisnya tidak satu garis tapi membentuk garis ya, membentuk garis. Nah, kalau adik-adik perhatiin itu sebaran titik-titiknya sudah membentuk garis meskipun lebar. Nah, ini cukup dikatakan bahwa ini ada hubungan. Nah, karena datanya distribusi datanya itu bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh data ekstrim ya. Data ekstrim itu data yang di outlier. Jadi misalkan datanya itu 1 sampai 10, kemudian ada nilai yang ekstrim, misalkan sudah sampai 40 gitu. Ada 2 orang 40. Nah, ini juga sangat mempengaruhi distribusi data. Ya. Nah, yang kedua, karena ini XY-nya itu kecenderungannya ke kanan, maka bisa kita katakan bahwa ini hubungannya positif. Nah, di dalam penelitian itu nanti hasilnya bisa aja negatif yang adik-adik bilang tadi. Nah, kalau negatif itu bisa juga dikatakan nanti hubungannya bisa kuat dan lemah. Ya. Misalkan dalam penelitian jumlah frekuensi merokok dengan penyakit jantung misalkan. Nah, itu hubungannya akan negatif. Ya, hubungannya akan negatif. Jadi semakin banyak merokok, maka potensi terjadinya penyakit jantung akan tinggi. Nah, itu bisa saja nanti hubungannya akan negatif. Karena semakin banyak merokok, maka semakin tinggi potensi jantungnya, seperti yang di tabel nomor E. Ya. E itu negatif sifatnya. Ya. Oke, kemudian yang B, gambar B. Nah, gambar B ini karena sebaran titiknya itu sudah sangat mendekati bentuk garis, ya, bentuk garis, maka bisa katakan strong, hubungannya kuat. Ya, hubungannya kuat meskipun belum satu titik. Satu titik. Nah, jadi kalau kita baca, semakin tinggi nilai X-nya, maka semakin tinggi nilai Y-nya. Itu yang disebut apa tadi? Linier. Ya, linier. Jadi kalau kita X-nya kita tarik ke kanan, maka Y-nya akan ke atas. Nah, jadi kesimpulannya semakin tinggi X-nya, maka semakin tinggi juga Y-nya. Ya. Itu yang disebut linier. Linier. Nah, kemudian yang C ini karena sebaran titiknya itu membentuk satu garis, garisnya itu sangat tegas ya, maka ini yang disebut perfect positive korelasi. Artinya apa? Hubungan yang sangat kuat
di sini dikatakan perfect, sempurna, karena dia sebaran titik-titiknya itu membentuk satu garis. Tidak seperti yang B, apalagi yang C. Yang A ada hubungan, tapi tidak kuat. Yang B ada hubungannya sangat mendekati titik-titik, satu garis, itu kuat hubungannya. Yang terakhir perfect. Ya, perfect itu hubungannya kuat atau sangat kuat. Nah, jadi dari data ini sudah kita bisa pastikan bahwa ya, sebelum kita menghitung nih explore data, ini pasti ada hubungan ini. Nah, kalau pasti ada hubungan, maka H0-nya ditolak tadi ya, H0-nya ditolak. Atau kalau di dalam hasil perhitungan tadi, kalau H0-nya itu lebih kecil daripada H0-nya sama dengan 0, kemudian hasil hitungnya R-nya lebih kecil daripada R tabel, maka H0-nya diterima. Diterima artinya apa? Kalau H0-nya diterima, maka tidak ada hubungan. Nah, kalau tidak ada hubungan, maka nanti hasil scatter plot-nya itu seperti yang D ini ya. Yang D. D ini kebetulan negatif, hubungannya negatif, tapi nanti kalau apa? Kalau dia korelasinya tidak berhubungan, maka sebaran titiknya tidak teratur. Nanti saya lihatkan ya. Nah, kemudian yang D itu ada hubungannya negatif. Ini hubungan lemah ya, negatif. Jadi sebaran titiknya terbalik seperti gambar yang A. Di gambar A. Jadi nanti semakin tinggi X-nya, maka Y-nya semakin tinggi, tapi sebarannya cenderung menuju ke kiri. Menuju ke kiri. Termasuk yang E dan F. Nah, jadi dari scatter plot aja kita sudah bisa mendiagnosa sebuah atau kita sudah bisa menjawab H0 maupun H1 meskipun kita belum menghitung, ya, belum menghitung. Oke. Nah, ini contoh bahwa kalau nanti data-data adik itu masukkan di dalam scatter plot-nya bentuknya seperti ini. Jadi tidak membentuk garis, ya, maka H0-nya diterima ini. Pasti tidak ada hubungan. Ya. Seandainya kita kita lemah dalam menentukan seberapa besar p-value-nya dan seterusnya, itu kita bisa dari scatter plot bisa kita lihat bahwa kalau sebaran titiknya seperti ini, ya pasti nanti tidak ada hubungan. Ini contoh saja. Terus nah, adik-adik yang terakhir, yang terakhir H, ya. Pada H ini adalah kemungkinannya karena datanya itu data tidak berdistribusi normal, maka ada kemungkinannya hasilnya hubungannya tidak linear. Tidak linear itu begini maksudnya. Kalau S-nya tinggi, maka Y-nya tinggi. Itu tidak. Tapi ada hubungan. Kayak tadi. Jadi hasil uji statistik Spearman, karena dua variabelnya itu
tidak berdistribusi normal datanya, maka hasilnya kemungkinannya meskipun ada hubungan tapi tidak linier. Ya, sekali lagi adik-adik harus pahami betul yang disebut linier. Linier itu tadi, kalau X-nya tinggi maka Y-nya tinggi. Ya. Kalau Y-nya tinggi maka X-nya tinggi. Nah, itu linier. Linier. Nah, kalau uji Spearman itu kalau dibuat scatter plot kemungkinannya modelnya seperti yang H ini ya. Ini kan kelihatan, kalau X-nya tinggi, belum tentu Y-nya tinggi. Nah, sehingga dia berhubungan membentuk garis lengkung, ya, garis lengkung. Ya, sehingga hubungannya itu tidak linier, tapi ada hubungan. Nah, ini jadi dengan scatter plot saja kita bisa mengasumsikan bahwa sebuah dua variabel itu berhubungan atau tidak. Ini bisa. Hanya nanti ketika kita langkah berikutnya setelah kita mengeksplor data, maka sebenarnya berapa sih R-nya? Nah, R-nya itu berapa sih kan untuk menentukan kuat tidaknya sebuah hubungan, ya. Nah, itu baru kita hitung. Tapi dari sini sudah kita bisa lihat. Ya. Dari sini sudah bisa kita lihat dengan scatter plot, ya. Nah, nanti langkah-langkah di sebuah statistik penelitian itu harus dibikin scatter plot dulu. Ya, scatter plot dulu. Oke. Nah, itu cara lebih mudah untuk melihat sebuah data, ya, bukan melihat sebuah sebuah besar kecilnya R-nya. Ya. R itu korelasi, tapi ini bisa kita melihat kekuatan hubungan sebuah data. Ya. Dengan scatter plot saja kita udah bisa lihat. Oke, itu adik-adik harus bisa melihat. Dan itu mudah. Jadi kalau kita punya data, dua variabel dalam bentuk data data numerik, ya, data numerik. Nah, kita bisa membuat scatter plot. Scatter plot dengan ngeklik saja di Excel itu ada bentuk grafik. Grafik itu ada scatter plot. Nah, jadi nanti kalau di Excel itu datanya diblok dulu, setelah datanya diblok, ya, datanya diblok, kemudian klik grafik atau diagram. Di situ nanti muncul jenis grafiknya banyak. Salah satunya adalah scatter plot. Nah, scatter plot diklik saja nanti akan keluar seperti ini. Ya, keluar seperti ini kita bisa kalau model datanya seperti ini berarti datanya akan berdistribusi normal. Nah, jadi adik-adik jangan sampai sebelum eksplor data langsung uji korelasi. Jangan. Karena apa? Kalau nanti hasil normalitasnya data tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa diukur tidak bisa diuji dengan person. Karena person itu persyaratannya datanya berdistribusi normal. Jangan langsung diuji, jangan. Jadi dieksplor datanya dengan scatter plot tadi. Nah, kalau data hasil scatter plotnya itu seperti grafik nomor H tadi, ya kan, tidak linier, maka kita pindah, jangan menguji dengan person, tapi uji dengan Spearman. Tapi karena Spearman itu datanya harus bersifat ranking, ya maka harus kita desain lagi datanya. Nah, sekali lagi, kalau datanya itu tidak berdistribusi normal, kemudian diuji dengan person, maka persyaratan tidak dipenuhi. Kalau persyaratan tidak penuhi, maka hasilnya pasti tidak ada hubungan. Nah, ini yang sering terjadi dilakukan adik-adik ketika mengadakan penelitian.
meskipun datanya numerik, ya, kemudian sudah tahu numerik, langsung aja diuji dengan persen. Nah, makanya harus dilihat distribusi datanya. Untuk melihat distribusi data, dieksplor seperti tadi. Ya, seperti tadi. Nah, yang menjadi catatan adik-adik adalah bahwa distribusi normal sebuah data itu, sekali lagi, sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, maka maka bentuk kurvanya itu akan tertarik ke samping atau ke atas, sehingga bentuk kurvanya itu tidak seperti kurva yang data berdistribusi normal. Sekali lagi bahwa distribusi data, normalitas data akan sangat dipengaruhi oleh data ekstrim, ya, atau data yang biasanya disebut data outlier. Itu yang harus dipahami dulu dasarnya. Awalnya sebelum menguji, ya. Kalau sekarang sudah ada aplikasi membantu untuk mengolah data dengan SPSS, ya itu mudah. Tapi prinsip dasarnya adalah gitu. Jadi jangan langsung masuk ke aplikasi uji, jangan. Dilihat distribusi, explore data dulu. Distribusi datanya normal atau tidak, gitu ya. Nah, kalau normal makanya ujinya apa. Terus yang keduanya, datanya itu data apa gitu ya, data interval, data numerik, atau datanya bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif itu data yang sudah dikelompokkan. Nah, misalkan yang dikelompokkan itu misalkan nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa itu rentang antara 30 sampai 40, kita kategorikan rendah. Ya, nilainya rendah. Rendah kita kasih kode 1 misalkan, ya. Nilai 40 sampai 50 misalkan cukup. Maka kita kasih kategori 2. 51 sampai 70 sampai 60, ya, misalkan tadi cukup, ya, rendah, cukup, tinggi, ya, 50 tinggi, 61 sampai 80 cukup atau ke atas, ya, sangat tinggi. Nah, itu data kategori. Nah, kalau adik-adik nanti mengambil data yang kemudian dikelompokkan, maka ujinya itu juga sangat menentukan. Tidak bisa juga pakai uji person, pakai uji Spearman, enggak. Karena sifat datanya kategori, maka kita harus menggunakan uji statistik dengan metode, dengan aplikasi atau dengan uji yang mensyaratkan datanya kategorik, misalkan C-square. C-square itu mensyaratkan ujinya uji data kategori. Jadi tadi datanya dikategorikan tinggi, sangat tinggi, rendah, misalnya, dan seterusnya. Nah, untuk itu sebaiknya kalau kita meneliti itu supaya kita fleksibel, supaya kita banyak alternatif dalam menguji statistik, maka sebaiknya ketika mengukur objek, mengukur sampel, sebaiknya digunakan atau mengukur dengan numerik. Dengan numerik. Numerik itu misalnya tinggi badan atau
nilai mahasiswa 30, 40, 60, jangan dikategorikan dulu, jangan. Nah, dengan data numerik ini kita bisa menggunakan berbagai uji. Kalau nanti dikategorikan di kategori ketika nilainya sudah masuk dikategorikan, terus uji chi-square, maka tidak ada hubungan misalnya. Nah, tapi ketika kita punya data dasar numerik, maka kita bisa langsung uji dengan uji person misalkan, uji parametrik. Uji parametrik itu uji yang menguji data-data numerik. Nah, kalau toh nanti tidak ada hubungan, tapi adik-adik sudah menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot itu datanya sifatnya sebarannya data numerik. Nah, nanti dari situ hasil scatter plotnya itu bisa menjadi bagian dari analisa sebuah penelitian. Nah, misalkan hasilnya perhitungan ujinya itu tidak ada hubungan, tapi ketika di scatter plot itu juga sudah membentuk data, membentuk sebuah garis seperti yang A tadi, bisa dibahas bahwa meskipun tidak ada hubungan, tapi di dalam sebaran datanya ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan bahwa, Bapak. ya. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis Bapak, karena kami masih Ya. ada mata lagi di sini. Oke, sebentar ya, 2 menit ya, 2 menit. Nah, baik. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, terus yang terakhir, adik-adik sekalian, tolong dipelajari yang rumus person saja. Nanti itu yang akan saya keluarkan ke dalam soal ya, satu saja. Soalnya mirip seperti itu, tapi angkanya saya rubah dikit saja. Ya, itu untuk satu soal menghitung saja. Ya, untuk keluar UAS minggu depan. Itu saja adik-adik masukannya. Terima kasih sudah menyiapkan materi dengan baik. Saya di-share bahannya ya untuk saya buat soal UAS-nya ya. Iya, baik Bapak. Saya mengambil dari sini saja yang ada dibuat supaya nanti masih ada hubungan antara soal dengan bahan yang ada dibuat ya. Itu saja, terima kasih atas kerja kerasnya, bagus ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, sebentar ya. Oke, Bapak izin untuk SS terlebih dahulu. Untuk Fitri bisa bantu SS. Ya, teman-teman yang belum on-cam dulu ya. Untuk Kaila dan Salsabila. Izin Bapak, boleh on-cam Pak. Tolong saya nanti di-share bahannya ke saya. Baik, Bapak. Bapak boleh izin Pak, boleh on-cam? Memang harus on-cam. Di sini hujan deras. Oke. Ya. Piu, 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 piu. Baik Pak, sudah. Terima kasih Pak. Baik, saya izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.